Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah dengan dosen pengampu kami, Pak Endri Purnomo, SEMAK. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Angel Excellent Maharani Halim, Dia Prasetya Ningrum, Diana Saraya, Evi Farmanto, Indri Safitri, dan Reni Silvianti. Kami akan memberikan materi tentang pajak bumi, bangunan persediaan, dan perkantoran. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terhutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Contoh objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, kolam renang, dan jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan yang pertama mempunyai hak atas bumi, yang kedua memperoleh manfaat atas bumi, yang ketiga memiliki dan menguasai bangunan, yang keempat memperoleh manfaat atas bangunan. Kriteria objek bumi bangunan yang tidak kena PBB digunakan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tanaman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pemungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, kemudian sejak keberlakuannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, sektor perdesaan dan perkantoran telah diserahkan ke pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, tarif pajak bumi dan bangunan 0,5%. Yang kedua, datang ke kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan dan konsultan pajak sesuai wilayah kerja. Yang ketiga, meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak. Hak-hak ketika mendaftarkan objek pajak ke KPP atau KP2KP. Yang pertama, memperoleh formulir SPOP secara gratis. Yang kedua, mendapatkan penjelasan tentang tata cara pengisian SPOP. Yang ketiga, mendapatkan tanda terima pengembalian SPOP. Yang keempat, dapat memperbaiki atau mengisi ulang formulir SPOP disertai fotokopi bukti surat tanah. Yang kelima, berhak menunjukkan pihak lain selain pegawai DCP dengan melampirkan surat kuasa disertai materai. Yang keenam, berhak mengajukan permohonan tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asal tidak melampaui batas waktu. Kewajiban ketika mendaftarkan objek pajak ke KPP atau KP2KP. Yang pertama, kewajiban dengan mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP. Yang kedua, ketika mengisi SPOP harus jelas, benar, dan lengkap. Artinya data dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan data terisi seluruhnya. Kemudian
ditandatangani serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian atau pengurusan. Ketiga, memberikan atau menyampaikan kembali SPOP yang telah Anda isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat, paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. Yang keempat, jika ada perubahan data, wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi kembali SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah sebelumnya dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menetapkan NJOP. Dasar penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Dasar penetapan nilai jual objek pajak bumi yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, kondisi lingkungan. Sedangkan bangunan, bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan. Dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. Perbandingan harga dengan objek lainnya. Objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan. Sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar. Nilai perolehan baru. Penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. Nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk objek pajak. Jadi, nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP-TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK.04/2000 ditetapkan NJOP-TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam KMK nomor 201/KMK.04/2000 terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%, kedua, objek pajak pertambangan sebesar 40%, ketiga, objek pajak kehutanan sebesar 40%, dan yang terakhir, objek pajak lainnya, pedesaan dan perkotaan, sebesar 40% lebih besar dari 1 miliar, sebesar 20% lebih kecil dari 1 miliar. PBB P2, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, adalah pajak atas suatu bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan awalnya merupakan pajak pusat, tetapi kemudian diserahkan kepada daerah untuk dikelola oleh masing-masing daerah. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Kepala daerah memiliki hak untuk menerbitkan pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Kepala daerah juga mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD apabila surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP tidak disampaikan dan setelah dilakukan peneguran kepada si wajib pajak secara tertulis oleh kepala daerah, akan tetapi surat teguran tersebut tidak mendapatkan respon dari si wajib pajak. Kedua, berdasarkan dari hasil pemeriksaan, ternyata jumlah pajak terutang lebih besar daripada jumlah pajak yang dihitung yang berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di dalamnya berisikan dialihkannya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 menjadi pajak daerah. Objek dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali adanya kawasan yang digunakan untuk suatu kegiatan usaha, perkebunan, dan pertambangan. Objek dari pajak bumi bangunan PBBP2: 1. Jalan lingkungan yang terletak di dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan lain-lain. 2. Pagar mewah dan tempat mewah. 3. Jalan tol. 4. Tempat olahraga. 5. Kolam renang. Yang keenam, tempat penampungan kilang minyak dan menara. Subjek dari pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 adalah orang pribadi atau suatu badan yang dengan nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan untuk memperoleh suatu manfaat dari suatu bumi dan atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan sendiri. Proses peralihan PBBP2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mana peraturan daerah atau Perda tersebut mengatur beberapa peraturan, yaitu 1. Nama objek dan subjek PBBP2. Yang kedua, tata cara pembayaran dan penagihan pajak PBBP2. Yang ketiga, dasar pengenaan tarif serta cara perhitungan dari PBBP2. Yang keempat, kadaluarsa dari pajak PBBP2. Yang kelima, wilayah dari pemungutan pajak PBBP2. Yang keenam, sanksi administratif dari pajak PBBP2. Yang ketujuh, masa dari pajak PBBP2 dan penetapan. Dan yang terakhir, tanggal dan mulai berlakunya pajak PBBP2. Proses pembayaran dan bagi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pertama, melalui bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang sudah tercantum di dalam SPPT, atau melalui petugas pemungut PBB desa atau kelurahan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, atau melalui tempat pembayaran elektronik. Proses selanjutnya adalah para wajib pajak menerima bukti pembayaran. STTS atau Surat Tanda Terima Setoran adalah suatu surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyatakan bahwa wajib pajak telah melakukan proses pembayaran pajak sesuai dengan tahun pajak. Tanda terima sementara atau TTS merupakan tanda terima yang diberikan kepada wajib pajak sama seperti surat tanda terima sementara. Akan tetapi, tanda terima sementara diperoleh melalui petugas pemungut pajak bumi dan bangunan atau PBB desa atau kelurahan. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran melalui desa atau kelurahan, wajib pajak akan menerima surat tanda terima setoran setelah petugas menyetorkan pajak terutang wajib pajak ke bank, kantor pos, dan giro.
Wajib pajak melakukan pembayaran melalui ATM ataupun teller mendapatkan bukti pembayaran yang mana bukti pembayaran tersebut sama seperti STTS. Demikian presentasi kami dari kelompok 5 yang membahas tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Terima kasih.